kenalin, nama aku Firda Nevira Putri. Kalian bisa panggil aku Firda, NIM 08221646 dari Prodi PWK. Pas lentik aku join volunteer divisi PDD. Kenalin ya, aku Anissa Nurenda Fitriana. Biasa dipanggil Nisa dengan NIM 08221012 dari Prodi PWK. Lentik aku join divisi acara. Halo, perkenalkan nama aku Ade Rian Febi Hakim, biasa dipanggil Ade atau Rian, dari program studi Rekayasa Keselamatan angkatan 2023 NIM 18231002. Waktu lentik sebagai ketua pelaksana Lentera Edukasi ITK. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ahmad Rizal Desren Hidayat, biasa dipanggil Rizal, tapi di lentik kemarin panggilanku itu Ndon, dari program studi Bisnis Digital angkatan 2023 divisi Perkap atau perlengkapan. Halo semuanya, perkenalkan aku Muhammad Maulin Fajar, biasa dipanggil Maulin, dari Prodi Teknik Sipil angkatan 2023 divisi Kestari dan Kesehatan. Jadi kenalin, nama aku Gina Armida. Aku tuh biasa dipanggil Gina atau Mida juga boleh. Aku angkatan 2022 dari Teknik Lingkungan. Dan aku jadi koordinator sponsorship. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Fadil Afandi, biasa dipanggil Fadil. Prodi Bisnis Digital angkatan 2023. Aku ada di divisi konsumsi. Pas hari pertama itu kan nyampe, ya pasti capek sih, kan udah kurang lebih 1 jam lebih berkendara gitu. Kalau dari aku, di hari pertama nyampe rumah itu pastinya capek, benar kata Firda, karena perjalanan ke Samboja itu juga 1 jam. Pertama kali nyampe rumah itu kan sudah pernah sebelumnya survei rumahnya. Terus perasaannya ya sama kayak perasaan ingin memulai hal yang baru. Cuma bedanya ini sama teman-teman yang banyak dan rame. Jadi kayak masih ada takut kayak ini rumahnya cukup nggak ya, muat nggak ya, ini nanti gimana ke depannya, kalau hujan gimana, kayak masih ada kekhawatiran gitu kan sebagai panitianya lah. Pertama kali datang tuh ya first impression-nya tuh kayak jauh betul masuknya, ini gimana ini gitu kan. Cuma datang itu sudah, aku kan kloter terakhir datangnya itu langsung kayak disambut sama adik-adik juga, selamat datang kakak, itu kan, itu tuh seneng banget kalau aku sih. Kalau pertama kali datang ke rumah itu ya. Aku kemarin tuh bareng sama Dira. Aku sama Dira tuh sempat lewat gang-gang. Maksudnya kan kalau misalnya lewatin rute yang semestinya tuh harusnya lurus aja. Tapi karena kita ikut maps, which is kayak di maps itu kita dikasih rute tercepat kan. Iya. Jadi kita lewatin gang-gang yang kita nggak tahu arahnya kemana, dan pada akhirnya kita sampai duluan dari teman-teman yang ada di kloter depan. Itu untuk kedatangan sih, dan pas kedatangan di rumah juga, wah, vibes-nya juga kayak betul-betul kayak gimana ya, susah buat dideskripsikan sih. Kayak datang ke rumah udah banyak motor parkir, karena kebetulan aku kloter 3, udah lumayan banyak motor parkir di depan rumah. Jadi pas masuk rumah itu sudah lumayan rame dengan barang dan orang-orangnya juga, seru sih untuk kedatangan. Oh ya, pertama aku gak expect banget kan, bakal rumahnya bakal apa ya, istilahnya kayak seminimalis gitu. Nah, maksudnya seminimalis untuk kita yang 87 orang gak sih, 87 orang kan situ. Karena seingatku itu waktu pemaparan pas awal-awal welcome party pas sama Perkamjin itu, rumahnya itu ada 2 tingkat gitu. Tapi pas nyampe hari hanya itu kok kayak beda gitu rumahnya kan. Jadinya kayak kaget gitu aja sih. Tapi oke lah, 7 hari kita jalan di sana kayak fun-fun aja sih juga. Pertama kali datang ke rumah itu sama sih, selain capek juga di perjalanan, terus kaget karena yang disebutkan Fadil tadi, ini beneran rumah sekecil ini. Nggak kecil banget sih, cukup buat kita semuanya. Kayak di hari terakhir itu kita baru sadar pas foto bareng, orangnya ternyata sebanyak ini gitu. Tapi ternyata kita baik-baik aja sih selama lentik di sana. Terus kalau untuk pertengahan itu seru banget, soalnya ketemu teman baru kan, terus habis itu ketemu adik-adiknya juga. Hari pertengahan sama di kontrakan tuh mulai terbiasa dengan orang-orang baru, teman-teman baru sama adik-adik baru juga. Terus akhirnya setelah di pertengahan rumahnya itu ternyata enak aja, nyaman, dan sudah semakin biasa. Kita harus berbagi kamar mandi kan, seperti biasa. Yang cowok-cowoknya mandi di masjid di luar, harus jalan sekitar 1-2 kilo, tapi itu nggak apa-apa.
udah terbiasa lah intinya. Di pertengahan rangkaian kegiatan kita juga tuh udah mulai merasakan sedikit capek Don ya. Iya. Pertengahan akhir tuh sudah mulai capek. Terus aku juga ada ngedrop satu malam itu kan, dari siang sampai malam tuh ngerjain sesuatu terus. Jadi ya kalau pertengahan tuh seru banget. Itu paling Di pertengahan itu emang lagi padat-padatnya sih. Kita juga ngajar kan di 2 sekolah. Jadi apalagi cuaca juga panas hujan. Jadi banyak panitia-panitia itu yang sakit. Cuman walaupun kita ada yang sakit, ada yang nggak enak badan, tapi support dari teman-teman itu pasti bakal terus ada kok. Sudah mulai masa-masa capek juga banyak kegiatan, mungkin bisa dibilang masa-masa hektik kita lah anak-anak lentik pas hari keempat ketiga. Jika kita sama-sama capek, sama-sama kayak lelah gitu lah dengan semuanya gitu kan. Terus pas hari akhirnya itu kayak sedih karena setelah seminggu lebih itu akhirnya harus berpisah gitu. Untuk hari terakhir di kontrakan tuh rasanya kosong, hampa, sedih pasti. Apalagi kemarin waktu pulang kan cuacanya sempat hujan ya, jadi kayak mendukung banget tuh buat ngegalau sedikit lah. Pas meninggalkan rumah itu ya sedih karena kan sudah berbaur juga sama adik-adiknya, sama warga sekitar, sama orang-orang lokal, sama Pak Lurah, ada kepala sekolah dan lain-lain yang selalu support kita di Lentik kemarin. Jadinya ya begitulah untuk hari terakhir, sedih sekaligus lega juga sih. Akhirnya udah meninggalkan Samboja, meninggalkan rumah itu, terus keren lah pokoknya. kalau di kepulangan ya sedih sih. Sedih banget kayak ninggalin rumah yang awalnya rumah nih kan. Kita datang kan ada sofanya di luar dan lain-lain. Terus kita susun pas mau pulang di depan di teras tuh sudah kosong semua tuh kayak ya Allah kapan lagi kayak gini. Ya banyak pokoknya lumayan sedih kalau di hari terakhir itu. Pada saat kita menjelang pulangan itu ada beberapa adik-adik dari sekolah yang kita ajar ya datang ke tempat kita tinggal di Samboja untuk mengantar kita, ya ibaratnya mengantar kita pulang. Dan walaupun kemarin tuh sempat hujan ya Don ya, hari Minggu sempat hujan sebentar, tapi setelah hujan ada beberapa dari mereka yang balik lagi, nunggu lagi di depan rumah tempat kita tinggal di Samboja buat ngantar kita pulang. Oh, kita berpisah gitu ya di sini gitu segala macam. Jadi kayak sedihnya lebih terasa gitu lah, lebih terasa gitu. Iya, sedih sih, sedih banget karena yang awalnya kita itu masih belum kenal satu sama lain. Tapi karena udah hampir semingguan bareng-bareng jadinya kalau pas pulang sedih banget gitu. Pasti setiap harinya tuh selalu diawali dengan rasa-rasa excited dan ada rasa seneng gitu. Jadi kayak ada jiwa-jiwa senang tersendiri tuh ketemu mereka setiap paginya. Kayak setiap pagi tuh energiku tuh serasa di recharge ulang gitu loh sama mereka maksudnya. Meninggalkan adik-adik tuh pastinya sedih banget karena kan kita kayak udah buat momen sama mereka. Apalagi aku sebagai PJ kelas atau wali kelas sama mereka, jadi setiap harinya tuh ada aja momen-momen yang dibuat bareng mereka, entah itu mulai dari sesi pengajaran, latihan pensi, sesi games, bahkan main bareng sama mereka tuh pasti ada aja candaan yang dibuat oleh mereka sendiri. Buat ketemu sama adik-adiknya itu jujur pengalaman yang menarik sih buat aku, soalnya kan selama ini kayak dari sekitarku kan orang dewasa semua ya, terus habis itu dari keluarga aku juga kebanyakan ya sepantaran atau enggak lebih tua, terus tiba-tiba ketemu sama anak SD yang lucu, terus habis itu ada juga yang tantrum, jadi kan kayak seru gitu lah. Terus habis itu pas akhirnya harus berpisah ya sedih banget, soalnya kayak udah berapa hari ya, 5 hari ya kita ketemu sama mereka, terus tiba-tiba harus pisah. Tiap hari bertemu adik-adiknya itu yang pertama senang karena momen pertama kali juga bisa ketemu adik-adik dari SD untuk ngajar langsung, untuk kayak mengabdikan langsung sama adik-adiknya. Terus juga di satu sisi juga capek kan karena kita selain harus ngajar adik-adiknya yang banyak banget, kita juga harus mengkoordinir acaranya sampai 1 minggu full. Itu juga capek, menguras tenaga, tapi nanti di akhir tuh
nanti dibayarkan lah semuanya, udah terbayarkan lah rasanya itu. Jadi oke, nggak apa-apa. Ketemu adik-adik setiap hari terus perasaan ketika akan pergi dari tempat kita lentik. Ya pastinya keseruan di setiap harinya tuh selalu teringat lah di kita. Keseruan yang kita rasain, di mana kita ngajar setiap hari ketemu adik-adiknya, berikan keseruan, mendapatkan keseruan. Dan tiba saat dimana kita harus pergi meninggalkan tempat itu dan tempat ngajar, campur aduk sih, sedih, terharu, dan bangga. Pas harus pisah dari mereka itu rasanya kayak dari yang aku ketawa ke TV gini dan lain-lain kan, ya aku terharu aja gitu nah. Kayak perasaan kayak dipeluk sama adik-adik gitu kan, diingat sama adik-adik itu kayak berharga banget. Kayak aku ngerasa itu momen yang bener-bener apa ya, nggak bisa dideskripsikan lah. Aku pertama kali ketemu sama adik-adiknya itu kayak lucu-lucu sih adiknya. Aku juga kaget gitu, kayak kita tuh ditempelin, dipeluk-peluk sama adiknya. Terus seru juga waktu main di sekolah dan juga ngelakuin eksperimen, belajar bareng, bonding. Terus kita juga latihan pensi. Jadinya di hari terakhir itu ketika mereka nampil pensi, kita tuh yang ngeliat kayak ngerasa bangga gitu loh. Kayak adik-adiknya ternyata keren banget gitu pas kita ajarin gitu. Sedih juga sih karena nggak bisa lama-lama lentik di sana. Jadi ya mau nggak mau harus ninggalin adik-adiknya. Yang pasti awal-awal ketemu tuh kayak bener-bener apa ya, bener-bener enjoy. Mungkin karena adanya itu kan ada yang lucu-lucu, imut-imut gitu kan notabene. Tapi ternyata di samping itu mereka juga ada yang kayak ngusil, ada yang ngusil juga, ada yang pecicilan kayak begitu. Jadi kita apa ya, kayak mau marah tapi kita ya, janganlah ini kan have fun aja kan sama adik-adiknya kan. Pasti kita kayak keep enjoy juga. Jadi sampai ada yang digendong-gendong segala lah adik-adiknya apa segala macem. Tapi kan itu kan bagaimana kita membangun bonding yang baik sama adiknya gitu kan, adik-adiknya gitu. Jadi ya terasa aja lah kalau misalnya pas kita terakhir itu berpisah sama adiknya kan. Apalagi kan ada 1-2 orang adiknya yang benar-benar deket banget sama kita gitu kan, kayak bener-bener dia mau sama kita gitu. Itu kayak sedih sih karena harus pisah sama mereka juga pas di akhir-akhir itu. Sama lentik tuh nggak terduganya karena aku bakal jadi wali kelas gitu, bakal jadi pemegang adik-adiknya. Secara kan aku di sini sebagai volunteer, nah tapi dipercaya untuk megang kelas yang isinya tuh adik-adik yang baru aku kenal, buat terus juga sebagai PJ pentas seni yang dimana itu tiap harinya itu selalu ngajarin mereka. Itu nguras energi banget sebenarnya. Cuman kembali lagi ke merekanya karena lucu-lucu kan, kayak masih pada kecil-kecil, masih kelas 3 kayak Imut-imut. iya imut-imut. Jadi kayak energiku jadi ke recharge ulang gitu sama mereka. Jadi kayak ada seneng capek tapi banyak senengnya kok gitu. Itu sih hal tidak terduga dari aku. Kalau dari aku buat yang nggak terduga, itu soal kamar mandi. Jadi kan kamar mandinya ada 3 ya. Ada yang di dapur, terus ada juga yang dalam kamar, terus ada juga yang di luar bangunan rumahnya itu. Nah aku pikir itu yang di luar itu tuh kayak pada bilang itu kayak apa ya, kayak Villa Bali. Villa Bali gitu. Aku pikir itu kayak entah terbuka di mananya kah. Pas aku lihat kan kayaknya ketutup semua deh. Terus pas aku coba masuk ternyata iya terbuka gitu. Ada sesuatu yang terbuka. Ada sesuatu. Waktu Dika sakit, itu nggak terduga ya, karena yang kita tahu kan kita semua udah persiapan dari awal, dan Dika sebagai koor acara. Kalau Dika itu sedih lah, jadi dia sakit di pertengahan hari itu, terus tanpa dia jadinya kita jadi kayak kurang ini, paling sedih. Nah, kebetulan di Samboja itu gas itu dicari susah banget. Jadi ada berapa 1 hari full kita nggak dapat gas sama sekali. Jadi harus nunggu besoknya gitu kan. Nah, ternyata pas kita datang besoknya lagi, dia tuh sudah di-keep sama orang gitu, jadi nggak mau dikasih. Tapi untungnya dapat kabar kita ada stok baru masuk, langsung ambil gasnya kayak gitu. Kalau aku salah satunya itu sih
Baru kejadian nggak terduga ya, pas malam-malam kita tidur di luar kan mulai. Iya betul. Itu ada sapi tiba-tiba lewat jam 2 malam. Terus loncengnya tuh lumayan nyaring kan. Terus ini jalan bolak-balik terus, jadi kita lumayan bingung, jadi nggak tenang gitu tidurnya. Dimana saat kita tidur ada sapi. Ya bayangin aja logikanya jam 2 malam ada sapi. Tapi ada hal lain sih Don, kalau menurutku Don. Apalagi itu? Jadi tempat kita tinggal tuh kan itu di sekitarnya tuh bisa dibilang ada hewan, kalau kita nyebutnya soang. Oh iya Soang. Aku lagi duduk di bawah pohon depan rumah. Itu jadi lagi duduk setelah mandi subuh mandi, duduk di bawah pohon sarapan. Ada dari teman kita, kalau nggak salah dari konsum perempuan, itu bawa makan kan, bawa sarapan dari pintu samping. Oh iya. Dari samping, dan pas dia bawa makan ini sambil jalan, ternyata dari belakang tuh diikutin soang kan. Sebenarnya sudah terduga lah, dari aku sudah kayak ini pasti disosor ini soang kayak terduga lah sudah. Dan ternyata betul disosor sama soang. Tapi Harusnya soalnya 3 ekor tuh ya? banyak Don, kan 3 ekor. Jadi dia di belakang ada, di samping dekat kita parkir motor juga ada. Dan tempat kita parkir motor itu kan ada soang juga, itu langganan banget. Kamu pernah kedapatan nggak pas mau pergi dari rumah bawa motor, diikutin soang, dikejar soang? Wah kalau aku alhamdulillah enggak. Itu langganan banget, itu soang itu selalu ada di situ. Waktu di rumah kami itu kan dipisah ya, kamar mandinya cewek sama cowok. Terus kalau nggak salah waktu mau maghrib ada salah satu cewek yang mandi di kamar mandi. Terus dia tuh kaget ngeliat ada kecoa di kamar mandi, tapi dia teriak nyarik banget. Itu bikin heboh satu rumah sih menurutku. Nah, jadi pas sampai kita saat isanya itu kan sekitaran jam 3 jam 2 malam gitu kan. Karena kan nunggu sepi-sepi, nunggu pada tidur semua gitu kan, nunggu pada tidur. Nah, jadi aku pernah itu saat isya di dapur posisinya. Di dapur yang dimana dapur itu dia tuh berseberangan sama kamar mandi. Nah, jadi pas aku wudhu segala macam sholat. Nah, pas sholat itu tiba-tiba itu ada cewek dia itu dari anggota divisi konsum juga. Dia itu kayak niatnya itu kayak mau kamar mandi gitu. Tapi pas dia mau kamar mandi itu dia tuh kayak lihat aku gitu kan, kayak mau nanya apa segala macam. Ternyata pas dia nanya itu posisiku itu lagi sholat kan. Jadi kayak bener-bener aku kamar gitu, nah dia nanya aku pas posisiku lagi sholat gitu. Jadi kayak lucu aja gitu sih pas gitu. Momen kocaknya ini simpel aja sih, alarmnya Dapi sama senam dadakannya tiap pagi. Apalagi ada satu pagi di hari keberapa lupa, itu dia ngajakin anak-anak pengajar, maksudnya anak-anak volunteernya, itu tuh senam pakai lagu Lampu Kuning BJL. Jadi setiap orang-orang nih ya, entah di kafe kan, entah di kampus, bahkan orang-orang muter Lampu Kuning BJL tuh pasti keingatnya memorinya tuh ke senam dadakannya Dapi. Spontan Jadi, senam gak sih? iya, spontan senam. Jadi lagu-lagu senamnya mereka tuh random parah gitu. Nah, terus untuk satu momen yang sampai saat ini buat aku itu waktu pensi, karena adik-adik kelasku ini kan dapat pensi nyanyi lebih baik by CGR. Nah, berkesan karena ketua ITKM-nya itu langsung turun tangan ke panggungnya nemenin adik-adikku buat nampil. Nah, selain itu juga para pengajar lainnya bantuin adik-adikku. Jadi di panggung tuh nggak sunyi-sunyi banget lah. Jadi terima kasih buat ketua ITKM dan pengajar-pengajar lain yang nemenin adik-adikku. Aku yang masih bekas ya, itu ada 2 juga. Yang pertama itu ya alarm paginya Dapi. Itu bayangin coba, kayak pagi jam 5 itu kan sunyi ya. Iya. Ada yang baru bangun tidur, ada juga yang masih tidur, tiba-tiba alarmnya pakai speaker. Nyaring banget. Apa ya kemarin alarmnya? Voice note-nya dia. Yeah. Bangun-bangun gitu. Terus habis itu juga buat yang paling membekas itu habis pensi. Karena kan pensi itu kan kayak puncaknya ya, puncak acaranya. Terus habis itu kayak
anak-anak itu nampil, murid-muridnya nampil masing-masing kelas. Akhir tuh kayak mereka nangis, pengajarnya juga nangis, jadi kayak ya sedih. Tapi itu paling membekas sih soalnya kita ngumpul full bareng kan bareng. Iya, FYI juga lagu Lebih Baik aku dengar sih ya, sampai sekarang tuh masih sering diputar nih sama anak-anak ITKM. Jadi kayak setiap mereka putar aku langsung teringat sama adik-adik. Ingat banget. Pagi-pagi selalu, setiap pagi-pagi itu Kak Davi selalu muter alarmnya macem-macem. Pokoknya semua orang mungkin pasti bakalan setuju juga, itu momen paling berkesan, kayak dibangunin pagi-pagi kita kayak kita memulai hari yang panjang ini lagi dengan alarm-alarm itu gitu, masih capek. Terus setelah itu yang pasti hari terakhir waktu pentas seni itu sangat berkesan karena semua yang kita ajarin dari awal itu puncaknya di hari terakhir itu. Setelah itu lebih puncaknya lagi ada di malam keakraban itu, yang waktu kita di pantai itu. Untuk pertama kalinya aku kayak sedih, terharu, setelah ngomong sama teman-teman itu akhirnya nangis juga itu. Hari terakhir di hari Sabtu di pensi itu sih, dimana penampilan terakhir menyanyikan lagu Lebih Baik dari CJR. Awalnya aku sudah sering gitu dengar lagu ini, kayak sudah sering banget seliweran di media sosial, di Spotify atau di platform musik lainnya. Tapi nggak tahu pas ditampilkan di hari terakhir itu, di hari pensi, kok lagu ini lebih bermakna ya, lebih berat, lebih berasa. Bahkan sampai sekarang ini aku kayak lagi nugas, lagi bawa motor di jalan, sering ya ngedumel sendiri nyanyi lagu itu. Dan pengalaman yang paling berbekas, tau gak Dan? Bisa tidur samping Pak Jeff. itu masih teringat banget sih, masih ya gimana ya? Ada kayak bangga gitu. Bangga banget pastinya. Bayangin aja samping Pak Jeff. Ya, gitulah. Samping Pak Jeff. Malamnya setelah pensi. Ya. Ya, itu kan kita ada malam keakraban kan. Itu benar-benar kita nyalakan api unggun, baru kita kelilingi semua itu, dan kembali lagi kita nyanyikan lagu itu tadi. Jadi benar-benar Lebih Baik itu by CJR tuh benar-benar kayak lagu yang melekat banget gitu. Kalau denger itu ingatnya langsung ke masa-masa yang kemarin, ingat adik-adik, ingat segala macam kenangan yang kita lewati. Baru kalau salah satunya itu malam keakraban itu, dan lagu Lebih Baik by CJR. Pas kita persiapan makan itu selalu diputar voice note. Ya, voice note, bener banget. Makan. Kalau aku yang paling kuinget tuh voice note dari Epen. Bener. Uru Ama makan kakak men. Aduh, itu voice note yang bener-bener kangen banget didengar tiap sebelum makan pasti diputar itu. Betul banget. Iya, itu berbekas banget ya. Iya, betul banget. Seru-serunya itu. Berkesan sampai sekarang itu momen ketika bonding antara staff ITKM sama staff volunteer yang baru ini. Nah, jadi kan kalau aku sendiri pribadi kan bener-bener orang baru di ITKM gitu kan, bener-bener gak tahu ini kak siapa, ini siapa gitu kan. Nah, tapi karena emang bonding dari staff ITKM-nya itu yang bener-bener gak mandang apa-apa, gak mandang angkatan, gak mandang siapa kamu atau apa kamu, bener-bener bisa ngebangun bonding yang keren banget. Sampai sekarang bahkan after lentiknya itu aku sama biasanya kalau ketemu di kampus sama kakak-kakak lentik itu pasti masih sering sapa-sapa gitu. Jadi itu bener-bener yang kayak keren banget sih bondingnya dari anak-anak kakak-kakaknya. Yang paling berkesan itu selain kita ngejalanin proker ya, kita juga bisa banyak belajar gitu loh dari ini, karena kita ketemu banyak orang, beda-beda karakter, terus juga kita nyatukan pikiran itu dan nyelesain masalah tuh gimana, kita sama-sama belajar di Lenti. Karena kalau dari panitia sendiri kita tuh nggak janji gitu loh, misalnya buat volunteer nggak janji kita bakal ngasih yang seneng-seneng aja, pasti juga bakal ada sedihnya, susahnya, dan itu tuh dilewatin bareng-bareng. Tapi akhirnya itu semua bisa kita lewatin sampai terakhir juga pecah banget sih waktu pensi itu memorable banget di Lentik.